Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat yang tetap semangat meskipun gagal ginjal dan cuci darah. Kita sepakat dan bermufakat untuk tetap menjalani pola hidup sehat. Sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan. Yang kedua, dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat! Sahabat, saya ingin mohon maaf sebab dalam banyak kesempatan di grup-grup ginjal saya tidak banyak memberi komentar atau menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat mengenai keluhan-keluhan. Ya, karena memang di grup-grup ginjal itu agak sulit, ya. Sulit menjawab pertanyaan. Apalagi kalau kita lihat satu pertanyaan, jawabannya sebanyak yang komen. Kalau yang komen 50, maka jawabannya ada 50 macam. Sesuai pengalaman masing-masing para komentator. Itu sebabnya saya jarang ikut nimbrung memberi saran, masukan. Karena itu menyebabkan bertambahnya kebingungan sahabat yang mencari solusi. Pernah saya membaca keluhan seorang sahabat di grup ginjal, mengeluhkan badannya yang gatal, ya, seluruh badannya gatal, utamanya punggung. Kalau keringetan atau kena sinar matahari, celekit-celekit. Lalu perutnya juga mual. Di grup itu begitu banyak komentar. Utamanya, ya, fosfor. Ya, fosfornya dicek. Lalu ganti binder. Pakai binder yang canggih, ya, Postrenol atau Renvela. Tak lama kemudian saya menerima pesan pribadi, ya, sahabat kita yang mengunggah pertanyaan itu. Dia mengeluhkan gatal-gatal dan mualnya. Bahkan setelah HD pun mual itu tidak segera hilang. Nah, karena di kolom pribadi saya, di Messenger, lalu saya bisa berdiskusi lebih mendalam, ya, mencari tahu apa yang menyebabkan kawan kita ini gatal-gatal dan mual. Jadi masalah gatal-gatal yang disampaikan sahabat kita dan mual itu sesungguhnya adalah uremik. Bahkan uremiknya sudah tingkat tinggi jika terjadi mual. Saya tanyakan, apakah pernah cek urium pre dan post HD? Sebelum dan sesudah HD. Kenapa saya tanyakan? Karena saya ingin tahu apakah urium pre-HD-nya, urium hariannya itu cukup tinggi atau rendah. Dan apakah proses hemodialisa, proses cuci darahnya cukup bagus sehingga urium post-HD-nya kembali normal. Nah, sahabat kita ini menjawab, bercerita bahwa belum lama dia dirawat, dilakukan cek urium setelah cuci darah. Ya. Urium setelah cuci darah itu 130, sekitar 130. Itu sangat tinggi.
Dan itu berbahaya. Kenapa terjadi? Seseorang yang sudah cuci darah, urium pos HD 130. Apa yang salah? Sahabat, saya ingin mengingatkan sekali lagi sebab pada unggahan yang lalu sering saya sampaikan bahwa yang paling penting kita lakukan terkait dengan mengatasi masalah timbunan urium di dalam tubuh kita adalah satu, pola makan. Ingat, pola makan. Sebab apa yang kita makan sehari-hari itu menentukan kualitas kesehatan kita, tingkat urium darah kita. Jadi, lihatlah pada postingan yang terdahulu mengenai pola makan untuk pasien gagal ginjal. Itu sangat menentukan kesehatan kita. Yang kedua, hemodialisa. Jadi ingat ya, HD itu bukan masalah yang utama. Bukan tujuan yang utama. Itu second. Kedua, yang utama adalah pola makan. Yang kedua baru HD. HD yang adekuat. HD yang tuntas. Seperti apa HD yang tuntas? Bisa dilihat pada postingan sebelumnya. Ada ya, saya pernah mengunggah mengenai HD adekuat. Dua itu sesungguhnya yang menentukan kesehatan pasien gagal ginjal. Urium harian dan urium pasca pos HD. Ya, urium hariannya harus stabil, tidak terlalu tinggi. Urium pasca HD setelah cuci darah juga harus kembali normal. Ini penting untuk terus diingat-ingat. Sahabat, kesalahan yang banyak dilakukan oleh pasien cuci darah adalah yang pertama, tidak mengatur, tidak menjaga pola makan. Ya mungkin dia makan 3 kali, tetapi ada jajan, makan cemilan, makan snack, makan berbagai macam dalam sehari itu bisa berulang-ulang. Ini menjadi masalah utama, tingginya urium harian. Selain itu, tidak mengatur jumlah protein yang dimakan. Bisa karena tidak tahu, bisa karena masa bodoh. Nah ini yang paling banyak ya. Masa bodoh. Hidup sudah susah, sudah cuci darah. Makan aja. Makan yang kita suka, seenaknya. Nikmati ini ya. Karena kita ingin hidup lama, ingin sehat dalam waktu yang lama, maka sikap masa bodoh ini sangat tidak menguntungkan diri kita dan harus dijauhkan. Ya maaf sahabat-sahabatku, banyak sahabat kita yang masa bodoh seperti itu. Saya sudah bergaul dengan banyak teman gagal ginjal sejak bertahun-tahun yang lalu karena saya sudah 13 tahun. Sahabat-sahabat yang masa bodoh dengan makan, hajar-hajar, dengan minum, hajar-hajar, umumnya mereka sudah pergi. Ya, meninggal itu adalah hak Tuhan untuk mengambil hidup kita. Tetapi kalau pergi dengan kondisi di mana tubuhnya sakit-sakitan, bermasalah, ya itu karena kesalahan kita, ya. Ada unsur kesalahan kita pada kondisi buruk kesehatan kita. Bukan seluruhnya karena Tuhan ya. Jangan menyalahkan Tuhan. Nah, pola makan menjadi masalah utama kesehatan pasien gagal ginjal. Yang kedua, HD yang tidak adekuat. Di Indonesia ini banyak HD yang tidak standar. Standar tapi minimal. Pernefri menyarankan minimal 8 jam. Jadi banyak sekali unit HD yang memperlakukan standar minimal.
Padahal bukankah seharusnya yang diberlakukan adalah standar maksimal untuk kesehatan pasien cuci darah. Tetapi di banyak unit HD di Indonesia menerapkan standar minimal, yaitu HD-nya 4 jam. Bahkan QB-nya dibatasi cuma 200-230. Penggunaan dialisernya juga minimal, ya. Reuse-nya berkali-kali, bahkan mungkin reuse-nya juga agak sulit dicek, ya. Ya, minimal. Banyak sekali pasien HD 4 jam, bahkan kurang. Bahkan didiskon menjadi 3,5. Itu membuat saya sedih. Sahabat-sahabat yang HD-nya kurang, dosis HD-nya kurang, akan mengalami masalah kesehatan jangka panjang yang berat. Sama seperti sahabat kita ya yang mengirim pesan pribadi, urium setelah HD 130. Itu berbahaya. Itu menyebabkan uremik, bahkan uremik berat. Jika HD-nya tidak diperbaiki, ini akan terus-menerus mengalami penumpukan. Urium post HD-nya bisa terus tinggi dan meracuni seluruh tubuh. Maka banyak pasien HD, bahkan meskipun sudah HD lama, terus-menerus uremik. Bahkan sampai meninggal. Sialnya, nah ini sialnya. Ketika seseorang meninggal dicari masalah yang lain. Mungkin habis makan apa, habis minum apa. Itu tidak menjawab masalah. Ini yang terjadi di dunia perhadian kita. Jadi ingat-ingat sahabatku ya. Masalah utama, masalah yang menyebabkan kita gatal-gatal, masalah yang menyebabkan kita mual, itu uremia, uremik, urium. Ya, tentu jika uriumnya tidak bersih, urium hariannya tinggi, fosfornya juga tinggi. Ya. Unsur-unsur racun yang lain juga tinggi dan itu menambah masalah yang dihadapi. Jadi jangan buru-buru mengatakan, ini fosfornya tinggi. Setiap masalah kesehatan yang kita hadapi, yang harus dicek pertama kali, ingat, yang harus dicek pertama kali adalah kualitas HD kita. Kualitas urium harian kita. Urium pre dan post HD. Urium sebelum dan sesudah HD. Ini penting. Sahabat, masalah tingginya urium pre-HD atau urium harian itu menyebabkan begitu banyak masalah yang lain. Ya, selain masalah uremik, masalah mual, gatal-gatal dan keracunan. Ada masalah yang khas. Ini ditanyakan terus-menerus oleh seorang sahabat kita juga, ya. Sahabat kita ini rajin mengikuti postingan saya, khususnya mengenai HB, dia lihat berulang-ulang. Lalu dia bertanya, "Pak, saya sudah mengikuti pola yang Bapak jalani mengenai meningkatkan dan mempertahankan HB. Bapak bisa bertahan HB-nya 10-12, rata-rata HB-nya 11. Tapi HB saya tetap aja mentok di 8, padahal saya sudah ikutin langkah Bapak." Ini banyak sekali, sering sekali. Wah, lalu saya merasa bersalah ya. Udah ngikutin, tapi ternyata nggak manjur. Karena berkomunikasi secara pribadi, jadi saya bisa menggali lebih banyak. Nah, rupanya kawan kita ini urium pre dan post HD-nya juga tidak normal. Urium pre HD-nya 200 lebih, ya. HD-nya cukup bagus. Ya, rasio penurunan uriumnya cukup bagus.
80%, bahkan 85%. Tetapi karena urium hariannya sangat tinggi, urium pre-HD-nya sangat tinggi, nah urium post-HD-nya, urium setelah HD-nya juga tinggi, tidak normal, sangat tinggi. Akibatnya apa? Setiap hari darahnya penuh dengan urium. Sia-sia cuci darah. Karena itu tidak membuat uriumnya menjadi normal. Badannya selalu nggak enak, nggak nyaman, lemes, banyak keluhan. HB-nya juga rendah. Nah, padahal di unggahan saya mengenai HB, syarat utama untuk HB-mu normal adalah HD-nya adekuat. Urium hariannya tidak boleh terlalu tinggi, darahnya tidak boleh terlalu kotor, dan urium setelah HD harus rendah normal. Kenapa? Karena kalau urium hariannya masih tinggi, darahnya kotor, umur sel darah merahnya pendek, cepat rusak. Dan yang kedua, pembentukan sel darah merahnya juga terhambat. Jadi nggak bisa membentuk HB. Akibatnya HB-nya mentok di bawah meskipun udah suntik hemo, udah minum vitamin-vitamin yang saya sarankan. Pola makannya ada. Nggak bisa. Kelebihan protein. Lalu saya tanyakan, ya makanya mesti dikurangi. Nah itulah Pak. Susah kalau untuk mengurangi makan, jadi lemes. Padahal sahabatku, ingat, semakin banyak makan, sehatnya cuma sebentar setelah makan. Kayaknya ngejreng. Tapi setelah itu badannya menjadi loyo, letoy. Karena itu urium tinggi. Urium hariannya tinggi. Nah, jadi sahabatku, pada unggahan ini khusus saya ingin berpesan kepada sahabat-sahabat, yang paling penting harus selalu diperiksa, harus selalu dijaga adalah, saya ulang lagi, 1, pola makan. Kebutuhan proteinnya harus terukur. Seberapa ukurannya? Ayo, silakan lihat unggahan pola makan pada channel saya ini. Itu untuk menjaga urium harian kita tidak terlalu tinggi supaya kesehatan kita terjaga. Yang kedua, dengan urium harian yang tidak terlalu tinggi, kita bisa HD lebih baik. HD-nya harus adekuat sehingga urium post HD harus kembali normal. Harus kembali normal. Jadi ingat 2 hal itu. Urium pre-HD harus tidak terlalu tinggi, urium post-HD harus normal. Pola makan dijaga supaya urium hariannya tidak terlalu tinggi. Mengendalikan urium adalah jalan utama untuk membuat kita tetap sehat. Ada hoax, ya. Ingat, ini hoax. Ini keliru. Jangan ditiru. Ya. Saya yakinkan jangan ditiru. Ada yang mengatakan, nggak apa-apa makan banyak, hajar aja. Supaya energi kita cukup, kalori kita cukup. Yang penting nanti waktu HD kembali normal. Maka, karena waktunya dibatasi, mereka meningkatkan terus-menerus kibinya, selangit. Itu keliru, salah. Jangan tergantung pada mesin HD. Sebab ada waktunya HD kita error, mesinnya error. Kalau racun kita terlanjur tinggi, cairan kita terlanjur banyak, itu saat paling berbahaya dalam hidup kita. Sahabat yang sehat, sahabat yang tetap semangat, sahabat yang kuat, sekali lagi ingin saya ingatkan bahwa hidup kita tergantung seberapa mampu kita mengendalikan urium dalam tubuh kita. Baik urium harian maupun urium ketika kita menjalani HD.
ya. Urium harian maupun urium setelah HD. Tingkat urium yang terus-menerus tinggi itu merusak hidup kita. Jadi usahakan urium kita ya meskipun tidak normal tapi tidak terlalu tinggi, ya. Supaya jika proses HD kita bermasalah tidak terlalu berbahaya. Sahabat-sahabatku yang kurang beruntung, yang hanya mendapatkan HD standar minimal yang direkomendasi oleh Pernevri 4 jam minimal ya, tetaplah semangat ya. Masih ada cara untuk menjaga agar urium harian kita tidak terlalu tinggi sehingga HD yang minimal itu masih nendang, masih mampu membuat kita hidup sehat, yaitu jaga pola makan, kendalikan pola makan, atur kebutuhan protein, hindari jajan, hindari ngemil, ya, batasi cairan supaya proses hadinya tidak berat. Urium, itu yang menghambat kesehatan kita. Jadi waspadai, semangat.